Ya, siapa yang diberkati dengan sharing dari Pak Joko tadi, saudara? Saya terima berkat dan diingatkan kembali betapa kita ini butuh yang namanya Roh Kudus dan butuh yang namanya kasih yang mula-mula itu ada dalam hidup setiap kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan sekali lagi, kita persiapkan akan hati kita untuk benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan yang membuat setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan dan membuat setiap kita makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan hari ini setiap hal apapun yang Kau mau, yang Kau sudah siapkan buat kami terima secara penuh Tuhan, sebagai berkat terbaik dalam hidup kami, sehingga perjalanan kehidupan kami tidak akan pernah lagi menjadi sia-sia, melainkan segala sesuatu yang kami lakukan, itu akan dimampukan untuk memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dan berikan hikmat-Mu buat setiap kami, tempat di mana kami duduk saat ini. Engkau yang jamah hidup kami dan Engkau yang sentuh hati kami. Perbarui kami dan selaraskan hidup kami dengan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Bagimulah pujian, kemuliaan, sanjungan dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada satu tema yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu tema dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Saya akan ajak Bapak Ibu buka dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ambil dari versi terjemahan baru bagian kedua, jadi ada beberapa kata atau mungkin juga kalimat yang disesuaikan. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, dan jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukannya kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Saya akan ulang di ayat yang ke-16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kenapa saya angkat tema ini? Karena menurut saya begini saudara, hari-hari ini ada banyak orang ini yang tanpa sadar berpikir bahwa hidup yang dimiliki itu adalah karena kemampuan yang dia ada.
Banyak orang tanpa sadar menjalani kehidupan ini dengan punya pemikiran bahwa apa yang dilakukannya itu karena kehebatan dirinya. Padahal sebenarnya kalau kita mau kembali daripada apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kita harus menyadari penuh bahwa kehidupan kita ini suka tidak suka, mau tidak mau, Dialah yang memulainya. Dia yang mengawali kita, Dia yang memilih hidup setiap kita. Namun seringkali dalam perjalanan kehidupan kita melupakan hal tersebut. Yang pada akhirnya kita tidak lagi menjadikan Tuhan menjadi Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita, melainkan Dia hanya menjadi pribadi yang pelengkap atas hidup kita. Padahal kalau kita mau melihat dari sejarah atau mungkin riwayat perjalanan kehidupan kita, hari ini kita ini harus tahu persis bahwa kita ada hari ini karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Firman di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan ini menjadi sebuah peringatan buat setiap kita, bahwa sebenarnya kehidupan yang ada atas setiap kita hari ini itu karena Tuhan yang menentukannya. Nah, Bapak Ibu, ini waktu yang sebenarnya kalau kita mau melihat kembali dari semua yang terjadi, firman demi firman itu makin digenapi. Keadaan zaman yang terjadi hari ini sedikit banyak sudah mulai menggenapkan daripada apa yang Tuhan sudah tuliskan atau berikan dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana keadaan akhir zaman itu menjadi seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagian setiap kita ini sebenarnya kan harus makin menyadari bahwa hidup setiap kita ini akan makin rentan. Hidup kita ini akan makin hari makin dihadapkan kepada banyak pilihan yang kalau kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya kita ini memilih kepada kehidupan yang bukan kepada kekekalan, melainkan kepada kebinasaan. Dan sejujurnya kalau saya boleh bicara di mimbar ini, saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen ini yang gagal fokus. Ya. Kenapa gagal fokus? Karena hidupnya mengejar hanya untuk yang sementara. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang lengkap dalam hidup kita. Namun kita tidak meyakini akan hal itu sehingga kita mengejar hanya hal yang sementara. Berapa banyak daripada kita yang kalau ditanya percaya Tuhan, pasti kita akan mengangkat tangan dan berseru percaya penuh. Tapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita, tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang tidak mempercayai Tuhan. Makanya dalam perenungan saya di bulan-bulan akhir ini, beberapa bulan terakhir ini saudara ya, memang keadaan yang Tuhan izinkan itu mungkin makin tidak enak. Tapi sejujurnya itu akan makin menyehatkan manusia roh kita. Kalau kita tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Tadi ketika Pak Joko sharing tentang bagaimana kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Bagaimana kita ini harus mengandalkan akan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat setiap kita. Merupakan itu bagian yang penting atas setiap kita dan saya setuju akan hal itu. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dengan hal tersebut, maka kita akan dengan mudah melakukan segala sesuatu itu yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Banyak hal dalam hidup ini, kalau saya boleh melihat kembali ya saudara, saya kadang-kadang berpikir begini, kenapa ya hari-hari ini banyak orang itu melakukan sebuah pelayanan tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, ya. Melakukan sebuah pelayanan hanya cari ketenaran. Mungkin ya kalau tidak diperhatikan detail saudara, hal sederhana sekalipun tapi kadang-kadang itu membuat hati saya terusik saudara. Hari Kamis kalau nggak salah ya atau Jumat kemarin itu Dr. Paulus hubungin saya saudara.
Dia minta foto saya, saudara. Terus saya tanya, foto apa Pak? Foto pribadi, mau ditampilkan di layar gitu kan. Nah saya bilang ke dokter, ya sebentar dok saya cari dulu gitu kan. Kenapa saya cari? Karena memang saya tidak pernah foto sendiri saudara. Ya, dan tidak pernah nyimpen foto diri saya sendiri juga. Saudara. Jadi setiap kali ada keperluan saya minta ke bagian media dan mereka yang cari. Saudara. Tapi ketika permintaan itu disampaikan ke saya tuh kemudian ingat saudara. Ada beberapa peristiwa di mana saya tuh kadang-kadang kalau melihat seperti itu, mendengar, saya bilang Tuhan, memang untuk menempatkan pribadimu di tempat yang paling utama dalam hidup ini gak gampang. Kenapa? Karena begini saudara, ada 2 kali kejadian yang saya tahu langsung saudara. Salah seorang pemuda dari sebuah gereja, dia lagi ngundang, gereja itu lagi ngundang seorang pendeta yang terkenal saudara. Dengan kuasa mujizatnya. Nah tentu saja ya namanya undangan acara khusus, mereka buat flyer yang spesial juga. Dan kemudian seorang pemuda ini, bagian media dari gereja tersebut berkata kepada pendeta ini, Pak minta foto Pak, tolong dikirim. Akhirnya dikirim fotonya dan mereka buat flyernya saudara. Setelah dibuat flyernya ya kan, ya otomatis untuk menghormati pendeta ini dikirimin flyernya saudara. Ditunjukin ini loh Pak, flyer yang kami sebar akan seperti ini. Saudara tahu pendeta ini marah saudara. Pendeta ini marah dan dia berkata, loh kamu pasang foto kamu kok seperti itu gitu kan. Lalu si pemuda ini berkata, loh Pak, Bapak kan memang beri foto saya yang seperti ini. Ya apa adanya ya saya pasang saja gitu kan. Lalu si pendeta ini berkata, harusnya enggak seperti itu. Wajah saya di foto itu kelihatan tua sekali katanya gitu. Jadi harusnya kamu tuh orang media pintar untuk touch up. Kamu enggak tahu ya, harusnya wah. Ini pemuda yang polos kaget saudara. Dia merasa, loh apa perlunya menampilkan sebuah foto yang jauh daripada umur sebenarnya saudara. Singkat cerita akhirnya si pemuda ini mencoba memodifikasi foto itu. Dan keluarlah hasil yang menurut saya ketika saya ditunjukkan 2 flyer itu. Saya bilang ke pemuda ini kamu nih bohong besar. Saya bilang. Kenapa? Karena wajahnya lebih muda 25 tahun saudara. Tapi ketika dikirimkan flyer yang fotonya sudah dimodifikasi itu, si pendeta ini berkata, nah harusnya begini. Di sisi lain ada seorang teman saya, saudara. Yang saya tahu persis umurnya ini sudah tidak muda lagi, saudara. Tapi tiap kali dia kirim foto, selalu yang muda-muda, saudara. Maaf saudara ya, mungkin ada yang mendengar ini dan tidak suka. Tapi buat saya masa bodoh. Karena buat saya begini loh saudara, buat apa? Kita terlihat sesuatu yang wow, tapi pada realita kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ngapain saudara? Apakah dengan foto yang lebih muda, ya kan, lebih energik gitu kan, seolah-olah lebih berwibawa, terus Tuhan berkata, wah bagus loh nak fotomu di flyer, nanti kalau masuk surga kamu nomor 1. Nggak akan saudara. Tapi kenapa itu terjadi? Karena orang selalu mencari akan jati dirinya. Mencari kepuasan yang sementara, mencari pujian yang walaupun mungkin kalau dipuji berkata, oh bukan saya. Padahal sebenarnya ya itu yang kamu cari. Malah di beberapa tempat saya tuh kadang-kadang kalau ya itu tadi seperti kemarin Dr. Paulus minta foto. Saya kadang-kadang bingung saudara. Ya, bingungnya bukan apa-apa mau saya kasih foto, saya rasa kok apa ya perlu gitu kan. Ya apalagi saya ini di KHL sudah berulang kali gitu kan. Ya. Tapi kalau nggak dikasih wong ya yang namanya tuan rumah minta masa ya nggak dikasih gitu kan. Jujur aja saudara, saya ini berapa kali kalau berkhotbah di beberapa tempat melayani ya seperti itu, terima flyer dikirim balik. Ya pernah ada satu gereja yang men-touch up foto saya saudara.
Ketika dikirimkan saya bilang, ini kayaknya fotonya kok beda jauh sama yang saya kirim. Saya bilang, iya Pak, kami poles sedikit biar kelihatan bagus. Saya bilang, nggak usah, balikin aslinya aja. Saya bilang. Karena buat saya begini loh saudara, saya aja lihat diri saya di foto aja malu gitu loh kan. Apalagi pakai di touch up. Makanya saya kadang-kadang bingung dengan orang yang tidak pernah mau selesai dengan dirinya saudara. Akhirnya yang dicari cuman kepuasan, ya kan. Bagaimanapun juga hidup setiap kita ini, maaf saudara, harus sadar bahwa kita ini bukan yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Pertanyaan sekarang adalah begini, Tuhan pilih kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Tuhan angkat hidup setiap kita, Tuhan tebus kita, Tuhan bayar lunas hidup setiap kita, itu karena kebaikan kita, atau justru karena keburukan hidup kita saudara? Ini yang perlu kita tahu. Karena bagaimanapun kita ini dipilih Tuhan karena Tuhan ngerti kalau kita tidak dibawa oleh Tuhan, tidak diambil oleh Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan kesialan dan kebinasaan. Saudara. Maka dia ngerti akan hal itu dan dikerjakan itu buat setiap kita. Yang luar biasa saudara, kalau saudara baca di Yohanes pasal 15 ini, kalimat di mana dikatakan bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu itu diletakkan di bagian di mana ada satu judul perikop dikatakan perintah supaya saling mengasihi. Karena bicara tentang kasih itu bukan bicara tentang baik, bicara tentang sesuatu yang luar biasa, bicara tentang sesuatu yang hebat baru dikasih, bukan. Tapi bicara tentang kasih itu bicara tentang sesuatu yang hina, yang tidak layak, sesuatu yang tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Tapi karena kasih Kristus, dia lakukan semuanya itu buat setiap kita. Seharusnya hari ini kita tuh tahu, bahwa bagaimanapun hidup setiap kita ini bukan karena hebatnya kita. Makin kita dipercaya Tuhan, makin kita diangkat Tuhan, kita ini harus makin sadar, bahwa dalam diri kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya lagi saudara. Banyak orang dapat menyanyi ya kan, biarlah Kristus makin bertambah, aku makin berkurang, nyanyi bisa saudara. Tapi dalam realita hidup akhirnya yang terjadi apa? Tetap aja dirinya yang mau ditambahkan, Kristusnya makin disingkirkan. Apalagi dalam zaman hidup sekarang dengan berbagai macam modernisasi saudara. Banyak kali orang kalau kita tidak sadar, ya, akhirnya membuat Tuhan itu hanya jadi ban serep. Kalau lagi perlu ya dipakai, kalau tidak perlu ya sudah didiamkan aja. Ingat saudara, firman berkata dengan jelas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah sekarang saya akan ajak saudara lihat dari beberapa bagian yang selasa singkat kita akan selesai. Firman Tuhan di ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini menjadi sebuah mention penting buat setiap kita. Dikatakan tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi satu pesan di awal dikatakan tinggallah di dalam kasihku itu. Dan untuk tinggal di dalam kasih itu ada satu kalimat atau satu perkataan yang Yesus katakan bahwa kalau kamu menuruti perintahku maka kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dan jadi pertanyaan buat setiap kita sekarang kan begini saudara. Apakah kita ini sudah belajar terus untuk mengikuti perintah Tuhan? Karena kalau kita tidak belajar untuk mengikuti yang namanya perintah Tuhan, maka kita tidak akan pernah tinggal di dalam kasih-Nya yang sempurna itu. Dan ketika kasih-Nya yang sempurna itu tidak ada, kita tidak ada di dalamnya, maka akan sangat mustahil untuk hidup setiap kita ini menyadari bahwa Dia yang memilih hidup setiap kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, dan jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada bagian dalam hidup setiap kita itu yang sebenarnya Tuhan sudah desain. Bahwa bagaimanapun dia menyatakan kasihnya dengan begitu luar biasa, itu untuk membawa setiap kita memiliki hidup yang makin hari makin sesuai dengan yang dia mau. Dan percayalah, di dalam rencana yang dia inginkan, semua yang terbaik itu tersedia dalam hidup kita. Tapi jujur saudara, hari ini saya boleh berkata bahwa mungkin ketika kita dengar firman seperti dan kita berkata, ya aku percaya. Tapi untuk kita mengalaminya itu sesuatu yang sangat mustahil. Kenapa? Karena seringkali kita pakai dengan kekuatan pikiran kita. Lebih daripada kita belajar berserah kepada Tuhan secara penuh. Lagi-lagi kenapa kita nggak bisa berserah? Karena kita merasa kita yang pilih Tuhan, bukan Tuhan yang pilih hidup setiap kita. Beberapa waktu yang lalu saudara, ya kita tahu ada banyak hal yang menghebohkan lah di bangsa kita ya saudara. Selain karena memang urusan di bangsa sendiri, tapi juga ada pengaruh dari ya dunia yang ada ini. Nah, salah satu yang menarik adalah begini saudara. Ini sempat heboh mungkin di awal bulan kemarin saudara ya. Di mana harga BBM non subsidi itu kan naik melejit gitu kan saudara. Ya, jadi yang biasa mungkin pakai mobil Pertamina Dex itu kan isinya yang harganya 14.000 gitu, tiba-tiba hari ini jadi 28.000 gitu kan saudara. Naik 2 kali lipat gitu kan, dan itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika hal itu terjadi, ada satu teman saya ini telepon saya. Karena dia tahu saya ini pakai mobil yang isinya Pertamina Dex, saudara. Terus dia ngomong gini, mobilmu gak kamu jual gitu kan. Saya bilang, loh kenapa? Wow, isinya mahal sekarang solarnya gitu kan. Saya bilang, ya masalahnya kalau saya memilih keputusan Tuhan dalam diri saya apa gitu kan. Kalau Tuhan suruh jual ya saya jual. Kalau Tuhan tidak suruh ya tak pakai terus gitu kan. Lalu teman saya ngomong gini, ya betul ya kan, ikut Tuhan ya memang harus begitu. Tapi kan kamu punya hikmat gitu kan. Jangan sok-sokan lah gitu kan. Kamu kan bisa paling enggak isi bensin yang lebih murah, jual mobilmu gitu kan. Nanti kalau sudah kamu dapat berkat lebih kan bisa bagi buat orang lain yang membutuhkan. Pikirannya luar biasa saudara. Terus saya bilang, ya betul sih nggak ada salahnya, usulanmu itu baik saya bilang. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau ngapain? Ya. Tapi dengan berbagai macam hal dia coba istilahnya sentuh hati saya, ya kan, membuat saya ini seolah-olah menyetujui apa yang jadi pendapat dia. Yang di endingnya saya berkata demikian, udahlah pokoknya saya mau nikmati aja berkat Tuhan lah. Ya, apapun yang Tuhan sediakan, asal itu bagian yang Tuhan percayakan, saya mau lewati itu. Udah, dia bilang memang ngomong sama kamu tuh susah katanya gitu. Apa-apa Tuhan. Nah saya bilang lah ya memang hidup ini hanya karena Tuhan kok. Kalau nggak semua ikutnya Tuhan mau ikut siapa, saya bilang gitu. Nah tutup telepon selesai. Tapi jujur saudara, dalam hati ini, walaupun saya ngomong seperti itu, tiba-tiba muncul. Yo Tuhan, pendapatnya temanku ki yo bener loh Tuhan. Ini mobil kalau dijual, beli yang begini-begini ini kayaknya lebih efisien loh Tuhan. Tapi saya ini belajar begini saudara. Tiap kali saya ini
ngobrol dengan Tuhan gitu kan. Tiap kali saya ini berdoa gitu kan. Dan seolah-olah dalam doa itu nggak ada respon apapun dari Tuhan. Nggak ada jawaban apapun, nggak ada sesuatu yang diberikan. Ya saya belajar untuk, oh ya berarti Tuhan nggak berkenan lakukan apapun. Maka akhirnya saya diam aja saudara. Saya diam aja, saya enggak mikir apapun, udahlah. Saya bilang ya sudahlah Tuhan, kehendakmu yang jadi. Udah saudara, 2 hari kemudian setelah saya antar anak saya sekolah, saya pulang dan saya lihat wah ini memang waktunya isi solar gitu kan. Mampirlah saya ke SPBU saudara. Ketika saya mampir ke SPBU, saya ini berdoa, saya dalam hati saya bilang gini, Tuhan diisi berapa gitu kan. Padahal sebenarnya yang sebelumnya enggak pernah doa begitu saudara. Ya, tapi hari itu entah doanya itu karena murni hati atau karena khawatir, karena bingung, karena ngitung-ngitung saya enggak tahu saudara. Tapi itu muncul dalam hati saya bilang Tuhan ini diisi berapa gitu kan. Nah ketika saya sampai di SPBU itu dan kemudian saya buka tangki bensin untuk isi ya. Ada suara kecil, saya enggak bilang itu Tuhan saudara, tapi ada suara kecil yang seolah-olah suara itu berkata, tumben nanya, biasa enggak pernah gitu loh saudara. Itu yang membuat saya, iya biasanya rak tau tekon, saiki tekon gitu kan. Akhirnya ya sudah saya bilang ke petugas SPBU ini, full mbak gitu kan. Lah petugasnya yang malah bingung, dia bilang Pak yakin full Pak. Saya bilang full. Loh Pak, Bapak sudah tahu harganya berapa? Itu selama umur hidup saya saudara, saya baru pertama kali dicurigai petugas SPBU saudara. Dia nanya, yakin full Pak? Yakin, saya bilang, full aja. Loh Bapak sudah tahu harganya berapa? Sudah, saya kan naik Mbak, iya naik. Yakin ya Pak? Yakin. Isi saudara, nozzle-nya dimasukin, sudah. Ya, saya diam aja, saya sambil tunggu. Saudara tahu, tiba-tiba di tengah perjalanan itu dia berhentiin nozzle-nya saudara. Dia berhentiin nozzle-nya, terus dia ngomong gini, Pak, ini kayaknya isinya masih banyak loh Pak. Bapak yakin mau diterusin ini? Jujur saudara, ketika si petugas itu ngomong gitu, saya pun mikir, yo Tuhan tak terus kira yo. Tapi karena saya merasa gini loh, aku nih ngomong berulang kali hidupku karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Tapi prakteknya kok enggak seperti itu. Akhirnya ya sudah saya bilang terusin gitu kan. Akhirnya benar sampai full dan waktu bayar memang saya kaget benar saudara. Tapi ya saya enggak mau menunjukkan kaget saya ke petugas itu saudara. Gitu kan. Cuman saya tanya ke petugas ini, saya bilang kenapa sih kok ditanya berulang kali. Habisnya saya tuh kemarin ngelayani 2 orang dimaki-maki Pak. Gara-gara mungkin mereka enggak perhatian atau apa gitu kan. Mintanya full, saya isi full, ternyata mereka kaget Pak habisnya berapa. Oh ya sudahlah saya paham hal itu. Sudah selesai saudara, saya bayar. Saya cuma mikir gini, wah ini kalau dibuat jajan soto ini kan bisa sebulan lebih ini soal. Ya kan, ya sudah sampai akhirnya sudah saya jalan, saya tutup mobil, saya jalan. Nah ketika saya berjalan mengendarai mobil itu, saya kemudian ingat apa yang teman saya waktu telepon itu. Ketika teman saya bilang, wah opo-opo Tuhan, opo-opo Tuhan. Ya kan, belajar pakai hikmat. Saya merenungkan sesaat, saya bilang begini, ya Tuhan ya. Memang untuk mengakui kedaulatanmu dalam hidup setiap pribadi, itu tidak mudah. Karena sering kali kita ini memakai kekuatan kita untuk bertahan akan hidup ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat cara Tuhan memelihara hidup setiap kita, itu kan kita akan berkata bukan cara kita menghidupi yang terbaik, tetapi cara Tuhan mempersiapkan yang terbaik atas setiap kita. Tapi banyak kali orang nggak mau percayakan hal ini. Kenapa? Karena kekuatan dirinya lebih ditonjolkan dibanding Tuhan. Padahal kalau Tuhan punya cara, Dia melakukan semua yang terbaik atas hidup ini. Dan ketika saya kendarai mobil itu, hampir sampai di rumah, saya bilang Tuhan, Kau tuh luar biasa. Dan Roh Kudus cuma bilang, itulah Tuhan. Karena apapun yang kau lakukan dalam ketaatan, Dia menyediakan lebih daripada apa yang kau pikirkan dan bayangkan.
Tapi seringkali kita tidak mau jalani itu, saudara. Kita lebih memilih bahwa kita ini punya kekuatan yang tanpa sadar sebenarnya kita berkata, bukan Tuhan yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Tuhan. Saudara, biarkan kita hari ini berhenti dengan segala macam yang kita merasa kuat dan kita andalkan. Karena bagaimanapun Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam hidup setiap kita. Tadi sebelum khotbah saya ke kamar mandi, ya, selesai keluar saya ketemu Pak Paulus Yosefia. Sudah lama nggak jumpa dengan dia, itu kan ngobrol singkat, terus saya tanya gimana kerjaan dan lain sebagainya. Dan Pak Paulus Yosefia nggak masuk di akal, dia bilang begitu. Ya, semua orang katanya ngalami drop, tapi kerjaan yang aku kerjakan semua Tuhan angkat. Jadi saya bilang, lah itulah Tuhan. Tuhan itu selalu ingin membuktikan kepada setiap kita bahwa Dia itu berdaulat penuh dalam hidup kita. Dia selalu punya keinginan untuk Dia itu menyatakan dirinya dalam kebesaran dan keagungannya atas setiap kita. Tapi seringkali kita merasa bukan karena kita yang dipilih Tuhan, tapi karena kita yang memilih Tuhan. Akhirnya kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan itu, kita tidak bisa tinggal di dalam kasih-Nya, bahkan kita tidak bisa mengikuti akan perintah-Nya. Kenapa? Karena kekuatan yang kita miliki masih terus kita pertahankan. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Yang sebenarnya saya nggak pernah bersaksi dimanapun, saudara. Bahkan di Getsemani pun sampai hari ini saya belum pernah bersaksi, saudara. Seperti yang tadi, saudara, saya pakai mobil, ya saya juga nggak mikir, udahlah pokoknya saya pakai. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, belum lama ini saudara, ya karena kan kurun waktunya juga kenaikan Pertamina Dex ini juga belum lama kan saudara. Ya, 2 minggu ini, tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Ya. Yang saya nggak pernah pikir itu, saya nggak pernah duga itu. Ya. Ada seorang yang berkatin. Saya juga nggak pernah tahu nih orang dari mana, karena saya cuma pernah, seingat saya ketemu 2 kali saudara. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, ini ada berkat. Dan tolong berkat ini dipakai untuk yang seharusnya, gitu kan. Nah, saya bilang begini, lah yang seharusnya itu apa? Saya bilang, yang seharusnya Bapak harus beli mobil listrik, kayaknya begitu. Saya bilang, yakin Pak? Yakin. Jadi Bapak, ini saya kirim berkat, tolong Bapak pilih sendiri, Bapak beli sendiri. Tapi yang seharusnya ya Pak. Ya akhirnya saya beli mobil listrik saudara. Tapi bukan berarti terus dengan begitu seolah-olah saya bisa ngirit dan lain sebagainya atau apa, enggak. Tapi saya cuma melihat begini loh saudara, bahwa Tuhan itu selalu tahu yang terbaik dalam hidup kita. Masalahnya kita mau percayakan hidup kita kepada Sang Empunya kehidupan atau enggak. Kalau kita tidak mau mempercayakan hidup ini kepada Dia, maka akhirnya yang kita lakukan ini segala sesuatu yang ya sebenarnya itu sementara. Padahal Tuhan punya yang lebih daripada sementara itu. Oleh karena itu hari ini saudara, lewat apa yang kita bahas pagi ini, saya berdoa, saudara terus menyadari bahwa bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi karena Tuhanlah yang pilih hidup setiap kita. Maka kalau Tuhan pilih hidup kita, Dia akan menetapkan semua yang terbaik atas setiap kita. Hal yang paling mudah adalah ketika kita mau belajar menyadari untuk kita tahu bahwa Tuhan yang pilih hidup kita. Mari ikuti setiap apapun yang menjadi perintah Dia. Sehingga kita dapat dengan mudah tinggal di dalam kasih-Nya. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita tidak akan lagi pernah memunculkan kekuatan diri kita. Tetapi kita akan terus lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan hidup setiap kita. Mari tutup Alkitab kita. Makasih.